Silakan merapat semua sahabat-sahabat sekalian, karena akan diisi dari belakang sampai ke tiang yang depan ini. Mari diisi setiap yang kosong di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulai nomor 84, kita balikkan 84. Oh ya, 83. Panitia silakan membantu atau ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 83. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fandur fima da yuqimuka. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan di dalam bagian apa Allah menempatkan engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Maka sesungguhnya Allah menundukkan hambanya sebagaimana hamba itu menundukkan Allah dalam jiwanya ataupun dalam hatinya. Kalau kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di hati kita. Kalau seseorang sudah yakin sekali Allah yang menguasai segala-galanya, menentukan segala-galanya, memiliki segala-galanya, sehingga dia tidak bergantung, tidak bersandar, tidak berharap dari selain Allah. Begitu tinggi derajat Allah di hatinya, insya Allah orang ini derajatnya tinggi. Tetapi kalau kepada Allah lupa, kepada Allah ragu, jarang ingat, tidak yakin kepada janji dan jaminan Allah, sepertinya Allah itu hanya di sudut yang kecil saja. Bahkan nyebut Allah juga tidak mau, nyebutnya yang di atas. Semakin sirna Allah di hatinya, memang dia semakin tidak ada apa-apanya. Sehingga orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, dia hatinya tuh tidak bisa lupa. Yakin saja, semua ini milik Allah. Yakin semuanya digenggam oleh Allah. Yakin tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Yakin kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Yakin kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah terjadi. Orang boleh bicara apapun, tapi tetap yang terjadi hanyalah biiznillah. Sehingga hatinya itu ajeng saja ke Allah terus. Penuh, melekat. Insya Allah orang ini kedudukannya baik. Mengapa? Karena tidak mungkin seseorang punya keyakinan begitu kecuali orang yang banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat itu orang-orang pilihan.
Orang-orang yang bisa yakin kepada Allah, muhsinin itu lebih sedikit daripada mukminin. Mukminin lebih sedikit daripada muslimin. Islam banyak, tapi Islam dengan keimanan lebih sedikit. Iman yang dengan derajat ihsan sedikit lagi. Begitulah. Sekarang periksa saja di hati masing-masing. Dalam sholat asar tadi, berapa banyak Allah menguasai hati kita. Kalau dalam sholat saja, Allahnya hanya sedikit, lebih banyak yang lain-lain, nah itulah derajat kita. Apalagi dalam keseharian, sedikit-sedikit. Terlalu banyak selain Allah. Padahal segala sesuatu itu harus kembali ke Allah. Ingat apapun, lihat apapun, mendengar apapun, karena semuanya ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita lupa ke Allah? Sedang apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan saja lihat buatan Jepang. Sepanjang jalan tidak bisa lupa tuh ke Jepang. Honda, susul oleh Yamaha, diklakson oleh Kawasaki, yang berhenti Suzuki. Lihat jam Seiko, terus Jepang. Sepanjang jalan kita susah lupa ke Jepang. Hanya dengan satu niat, ingin lihat buatan Jepang. Sekarang ke Mekah, ingin lihat buatan Cina. Bisa nggak berhenti tuh ke Cina? Tasbih Cina, sorjadah Cina, sorban Cina, kerudung Cina. Asal lihat mereknya Cina, asal tahu made in China, made in China, bisa Cina terus tuh yang kepikiran. Nah sekarang diniatkan, ingin melihat ciptaan Allah. Mana yang bisa membuat kita lupa? Lihat saya, ciptaan siapa saya? Allah. Lihat angin, Allah. Ngobrol dengan teman, ciptaan Allah. Pohon, ciptaan Allah. Ada nyamuk, ciptaan Allah. Semua yang ada yang kita lihat itu adalah mutlak ciptaan Allah. Dengan satu jalan ini saja harusnya kita menjadi orang yang susah lupa. Orang yang kita cintai, ciptaan Allah. Orang yang mengancam kita juga ciptaan Allah, benar? Makan semuanya ciptaan Allah. Buah-buahan, beras, ketimun, bawang, apa yang bukan ciptaan Allah? Makanya sebetulnya kalau ingin jadi ahli zikir, cobalah lewat pintu. Ingin ingat ke Allah, lihat ciptaannya. Tapi hijab tebal. Kita lihat gambar kucing yang bagus, kita bisa muji tuh yang gambarnya. Ini luar biasa yang gambar ini, hebat. Lihat robot, kita bisa puji tuh insinyur yang bikinnya. Anehnya, lihat anak yang memainkan robot, gak nyambung tuh ke Allahnya. Malah dicubit lagi gara-gara robotnya patah. Lihat gambar kucing, dipuji yang melukisnya. Lihat kucing asli, tidak muji ke Allah. Lihat boneka, dipuji insinyur yang membikinnya. Lihat anak yang memainkan boneka, tidak muji ke Allah. Lihat patung Madame Tussauds, patung lilin, dipuji itu yang bikinnya. Lihat yang diajak ngobrol, enggak muji ke Allah. Harusnya kan yang diajak ngobrol juga ada yang bikin nih. Itulah hijab. Kalau orang terhijab dari Allah, pasti berat hidupnya. Jelas hadirin? Jadi kalau kita ingin tahu manzilah kedudukan Allah, kedudukan kita di sisi Allah, falyanzur, hendaklah melihat manzilah tahu kedudukan manzilah Allah di hatinya. Ukur saja. Kalau lampu on itu ingat, kalau off itu lupa,
banyak on-nya, banyak off-nya. Kalau ingat ke Allah itu on, lupa ke Allah itu off, jujur periksa, jangan ingin dinilai siapapun. Cirinya apa? Kalau banyak off-nya galau. Off, tanam gelisah. On, tanam tenang. Kan begitu? Kalau kita hatinya ingat ke Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenang dengan mengingat Allah. Jadi kalau sudah nggak enak, galau-galau itu lagi off tuh hati kita. Begitu. Ayo PR-nya sekarang tiap lihat ciptaan ingat pencipta. Lihat saya sekarang harusnya ingat siapa? Lihat penciptanya, oh ini ciptaan Allah, matanya bisa kedip, hidungnya bisa nafas, ada janggutnya. Oh Allah, pasti saya nggak bisa bikin sehelai rambut pun ini. Makanya kalau nanti ibu-ibu lihat suami, ingat siapa? Hah? Kalau ibu lihat suami ingat ke Allah, bu, ibu lebih tenang. Ini ciptaan Allah, tua-tua juga halal. Ini yang jadi jalan rezeki dari Allah. Apa bu lihat-lihat? Ya Allah, alhamdulillah. Suami saya bunyi. Pas kentut bau, alhamdulillah. Ini pasti dengan izin Allah. Bagaimana suami bisa meramu bau-bauan seperti itu? Ya. Sayang, orang suka terhijab. Termasuk binatang, lihat nyamuk, lihat. Bikin drone saja sekarang stakar kebek susahnya, ya kan? Drone kecil tuh susah, pakai teknologi sangat tinggi. Lah itu nyamuk, rametuk, lalat. Siapa ini yang desain semua ini? Sayang. Kita lihat nyamuk nggak ingat Allah, rugi karena Allah mendatangkan nyamuk tuh untuk membuat kita ingat ke Allah. Makanya kalau mau ngebunuh nyamuk tuh gimana gitu ke Allah tuh, duh ya Allah maaf ya, gitu, zikir tuh. Itu lebih baik daripada kurang ajar. Apa kurang ajar? Kurang ajar. Nyamuk dengan kita sama, nggak pilih. Nyamuk nggak milih jadi nyamuk, kita nggak milih jadi orang, benar? Kalau kita anak nyamuk, lagi terbang nih kita nih. Lagi stres. Karena nyamuk kan berat Pak, cari nafkah terancam, lagi makan terancam, selesai makan diburu, begitu. Lihat apapun ingat Allah. Makanya Bu, coba nanya, ini banyak tamu ya. Bu, kalau dikejar anjing gimana Bu? Jawab Bu. Apa Bu? Lari. Kalau ibu dengan anjing lari, cepetan mana? Ibu tuh yang jawabnya yang serius atau Bu? Ibu ya jawab sendiri, yang ketawa sendiri gimana? Bu, Ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Jadi bingung begini, doa ibu sambil lari. Anjing ciptaan siapa? Anjing sesungguhnya milik siapa? Apa pekerjaan anjing yang asli? Bertasbih, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih terus anjing tuh. Dia menggonggong kita dengan izin Allah. Anjing tuh nggak nafsu lihat ibu-ibu tuh Bu. Tapi karena tugas digonggong saja. Supaya apa? Supaya ibu minta perlindungan ke Allah. Lari coba ada. Ibu kalau dikejar anjing gimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Anjing. Malu kan. Bu kalau dikejar anjing gimana? Jongkok. Itu enak buat anjing. Nggak usah capek-capek. Yang jarang dilakukan adalah doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca doa itu lihat saja nanti. Kalau ibu rezeki anjing, maka tetap digigit ya. Karena ada yang sudah ngedoa tapi tetap digigit. Kenapa? Karena Allah akan menjodohkan dia dengan perawat.
digigit dulu, bawa ke rumah sakit, ketemu perawat, jodoh, gitu. Tapi tidak perlu ya tiap orang nyari anjing. Wah, kalau gitu saya akan cari jodoh perawat harus nyari anjing, bukan. Atau yang digigit anjing juga jangan langsung membayangkan pernikahan. Karena boleh jadi rabies atau apa ya. Kenapa sudah belum digigit anjing? Nah, lihat anak, ingat Allah. Termasuk lihat lawan. Jadi siapapun musuh dalam tanda kutip maupun yang sebenarnya, misal Yahudi. Orang Yahudi itu ciptaan Allah sepenuhnya. Tidak ada yang keluar dari penciptaan Allah. Dan tidak ada satupun yang di luar kekuasaan Allah. Siapapun. Misalkan harus berkelahi, udah pasti nih orang ini ciptaan Allah. Ya. Makanya yang paling penting itu terus berlindung ke Allah. Sekuat tenaga berlindung. Karena tiada satupun ancaman kecuali yang mengancam ini pasti makhluk ciptaan Allah. Nggak bisa dia hidup sendiri. Jantungnya didetakkan oleh Allah. Termasuk hatinya dibulak-balik oleh Allah. Sekarang sebel dibalikan jadi cinta. Sekarang cinta dibalikan jadi enek-enek. Bu, kalau ada tamu jadi bulan-bulanan, Bu. Ibu dari mana sih? Majelis Taklim Khairul Ummahat? Benar? Saking pundi? Sukoharjo. Berapa jumlahnya? Penting hadirin bahasa Jawa mah. Bu, berapa jumlah? 45 yo. Bu, ibu ingin dicintai suami, gimana caranya? Baik, benar sekarang. Biasanya bu ingin dicintai suami, gimana caranya? Dandan, enggak ngepek bu. Yang ngepek itu, ibu ditolong Allah, itu pasti berhasil. Makanya kalau ingin dicintai suami, syarat utamanya adalah jangan menuhankan suami. Jangan terlalu cinta sama suami sebab Allah enggak suka. Ya bu? Bu? Jangan bikin jengkel, jawab ya. Apa bu? Ojo, apa iki ya? Jangan berlebihan. Kalau ibu terlalu cinta berlebihan ke suami, Allah enggak suka. Akibatnya mungkin salah satunya suami dibikin enak sama ibu. Tapi kalau ibu hatinya baik, tulus, disukai Allah, tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati suami. Takluk tuh suami ke Allah enggak bisa apa-apa. Kalau Allah bikin cinta, dia pasti cinta. Walaupun kurang modal gitu ya. Tapi saya sudah tua, enggak ngepek. Makanya andalkan Allah dalam segala hal. Andalkan Allah dalam segala urusan. Yang besar, yang sangat besar, yang kecil, yang halus. Tetap andalkan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita. Kalau Allah tidak izinkan, celaka tidak? Jawab. Tidak. Coba aja tes. Lempar saya pakai pulpen, HP, kertas, batu, tas. Lempar aja. Kalau Allah tidak izinkan, pasti enggak kena. Enggak kan? Kenapa enggak kena? Karena Allah enggak ngizinin. Asli ini Allah menyaksikan kita sekarang. Kalau Allah tidak mengizinkan, saya udah lihat barusan begini kan. Tapi karena Allah enggak mengizinkan, mungkin terlintas di hatinya, kualat. Semua hati ini digenggam oleh Allah. Muqallibal qulub, pembulak-balik hati. Dibikin enggak mau. Kita jarang mengandalkan Allah, benar? Kita mikir terus, kita berstrategi terus, kita akal-akalan terus. Tapi Allah penguasa segala-galanya
nggak dimintain tolong. Itulah masalah kita yang terbesar. Kita pontang-panting sana sini, telepon sana, telepon sini, curhat di status. Allah yang maha dekat, Allah yang maha mendengar, Allah yang menguasai segalanya. Enggak tuh, enggak diandelin. Inilah masalah kita. Masalah kita tuh tidak mengandalkan Allah. Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan kalau nggak dibimbing oleh Allah? Apa coba? Udah otak bodoh kita ini. Nggak ngerti apa-apa. Satu-satunya. Kalau Allah nolong. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadlih. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dialah Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Cukup, ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan ada 2 pertanyaan, tapi sebelumnya sebagai pengantar. Dulu sebelum mendalami Islam, saya dihadapkan dengan ujian yang sifatnya hanya menambah dosa. Tetapi kemudian setelah saya mendalami Islam, ternyata ujiannya itu tidak hanya dibenturkan dengan ujian yang tidak hanya menambah dosa tetapi juga mengurangi pahala. Pertanyaannya 2. Yang pertama, bagaimana konsep isyarima au mutsahida menurut AA? Yang kedua, dalam buku Asmaul Husna karangan AA, untuk hidup yang lebih bermakna, dalam bab Al-Jabar diterangkan bahwa Allah memaksa seseorang dengan ujian untuk lebih baik dan taat kepada Allah. Bagaimana penjelasannya mengenai paksaan Allah itu untuk orang-orang yang beriman? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab yang kedua aja ya. Jadi kita ini ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Adakah yang lebih sayang kepada kita selain pencipta kita? Jawab. Orang tua sayang ke kita, tapi nggak tahu apa-apa tentang kita. Sedikit. Allah tahu persis. Tahu. Apapun yang kita pikirkan, kita rasakan, kita inginkan, sekarang yang akan datang tahu semua. Allah tuh sayang ke kita. Makanya walaupun kita bikin dosa, ditutup-tutupi. Ada yang tahu kebusukan saya, benar? Pada waktu puncak popularitas AA Jadul ya, AA Gim zaman 2006 ke sana, katanya orang kagum, ini tokoh ini, AA Gim tokoh itu. Kata guru saya, AA tuh dikagumin orang karena Allah saja nutup-nutupin aib. Padahal Allah tahu sekali gimana tebalnya hijab di hati ke Allah. Maka diatur oleh Allah yang maha mengatur, takdir yang halal. Poligami teh halal, sah menurut agama, sah menurut negara, tidak zina, tidak selingkuh. Sah itu resmi, tapi itu jadi jalan. Heboh. Kenapa ibu ketawa? Heboh ya. Tenang bu, sudah dimaafkan bu. Wes apa-apa. Ya. Ada yang dari Surabaya tuh, saya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Ibu, atuh gampang, udah selesai. Saya mah nggak mau ngambek ke siapa-siapa. Tapi ya tolonglah pahala saya dikembalikan gitu. Raiso ya. Kalau buatan ngertos transfer pahala. Nah, itu cara kata guru saya, ini cara dihina, dibully,
7 tahun tuh ekonomi diambrukan, kawan dijauhkan. Tapi itu benar-benar dipaksa tuh. Karena kalau buat turun ya dari biasa dipuji menjadi biasa-biasa itu tidak mudah tuh. Dari yang biasa dikagumi, diperlakukan spesial, jadi hidup normal gitu ya. Jadi orang itu susah, tapi ditolong oleh Allah dengan dihina rame-rame, dengan dipermalukan rame-rame. Nah itu nurun sendiri tuh. Oh ada yang mungkin belum nyobain ya. Kalau orang biasa dipuji, biasa punya penghormatan, untuk turun jadi normal, hidup biasa, itu nurunnya susah. Nah dipaksa oleh Allah dengan berbagai jalan. Yang biasa tabungan banyak, perusahaan besar, uang melimpah. Untuk lepas dari sana diambil itu oleh Allah supaya sandarannya hanya Allah. Kawan-kawan, relasi yang biasa dekat, berbondong-bondong datang, ditelepon gak ngangkat, di SMS gak ngebalas, itu dipaksa oleh Allah supaya putus bergantung dari makhluk. Gitu yang saya rasakan. Kata guru saya gitu terjemahnya. Nah itu kalau nggak dipaksa susah. Susah. Makanya saya bersyukur sekali. Boro-boro ngambek sama yang ngebully itu malah terima kasih. Kalau perlu saya kasih nasi kebuli. Sebagai penghargaan atas pembulian. Wah kalau enggak saya enggak kenal ke Allah, Tuhan saya banyak. Menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman ibu-ibu, menuhankan kekayaan, menuhankan penghargaan orang, menuhankan prestasi, banyak ilah-ilah yang itu susah nyopotnya. Nah dipaksa oleh Allah dengan kejadian yang multi efek. Nih hasilnya pesantren jadi begini, izin Allah, tapi mudah-mudahan sekarang sudah tidak lengket di hati. Kan dulu masalahnya itu melekat ya, ilmu melekat. Nih, ini mikrofon bagus, ini mikrofon penting, ini mikrofon manfaat, ini mikrofon saya sukai, dan saya dekat dengan mikrofon ini, tapi tidak boleh melekat. Kalau mikrofon ini melekat di tangan saya, tangan ini nggak berfungsi, nggak bisa makan pakai tangan, nggak bisa salaman, nggak bisa nulis, nggak bisa nge-WA, nggak bisa ngebelai. Ini masalah nih. Nah kalau dunia udah melekat di hati, pasti kita nggak berfungsi jadi orang normal. Kalau saya cinta dunia sebagai pemimpin, saya nggak akan bisa memimpin Darut Tauhid dengan baik, dan terjadi. Saya sebagai ayah cinta popularitas, nggak akan jadi ayah yang baik, nggak bisa ngurus anak, pasti itu. Sebagai kiai dan cinta dengan kekaguman orang, boro-boro jadi kiai beneran. Mejeng saja paling di TV, ya. Nggak akan belajar banyak, nggak akan mujahadah. Karena apa? Melekat di hatinya. Nah ini nyopotnya, ini harus dipaksa nih kayak perangko, ya kan? Ya robek-robek 7 tahun mah nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang lebih, mudah-mudahan lebih sehat. Kenapa pada mikir? Ya jangan takut dengan kepahitan, ya. Jalan untuk lebih dekat dengan Allah itu dengan kepahitan, hadirin. Manis, lapang, pujian, susah. Susah. Saya kurang begitu yakin kalau tidak ditolong Allah tuh, karena dalam kelapangan tuh nafsu tuh main. Tapi kalau dalam kepedihan lebih mudah dekat ke Allah. Coba yang banyak mengadu ke Allah ketika banyak uang atau ketika ditagih utang, rintihannya beda Pak. Yang lagi banyak uang mah tahajud lewat. Coba yang lagi punya utang ditagih jatuh tempo. Ya Allah Gusti nu agung, nu beunghar, punten tulungan abdi ninten. Benar? Sok ditagih oleh debt collector kurus, kering, letoy. Bandingkan wiridnya dengan ditagih oleh debt collector yang otot kawat balung besi leher beton menyeringnya. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sederhananya dikejar oleh anjing letoy, ompong, rabun, dengan dikejar oleh Doberman, kuat mana coba larinya. Nah lari ke Allah juga gitu.
Ancaman makin kuat tuh makin ke Allah. Jadi jangan buruk sangka ya dengan kepahitan, dengan ancaman, kepedihan. Kalau menurut saya sih bagi para pencari kedudukan di sisi Allah itu jalan yang paling bagus. Berat itu kalau kita nempelnya sama dunia, sama makhluk. Itu yang dapat saya pahami. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Oh, ini tamu dari mana, Bapak? Oh, Wong Solo. Ya. Oh, sama ibu-ibu. Wong Solo ini, Pak. Ya, Solo. Maju, Pak, sedikit, Pak. Maaf, kabelnya terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya mau tanya, ya saya dari Solo, namanya Pak Solihin. Ya. Kita diberi, alhamdulillah anak 7 ini ada sebagian ujian yang berat, kalau diarahkan itu susah, sebagian kecil aja. Itu untuk mengalimkan kepada Allah, itu doa-doa atau yang lain mungkin diberi kemudahan. Yang kedua tentang ilmu hikam ini, memang tadi saya lihat judul bukunya, pernah mendengar tujuan daripada ilmu hikam itu apa, Ustaz? Kalau yang kita ketahui semuanya kembali kepada Allah, tapi tujuan ilmu hikam ini sendiri itu apa, Ustaz? Saya minta penjelasan. Ya sudah dijawab sendiri, Mas, memang supaya bulat aja yakin ke Allahnya. Ya, gitu, sudah. Doa supaya anak soleh, Mas. Astagfirullahaladzim gitu. Saya diajarin guru saya, pokoknya tiap ada kepahitan sehalus apapun, sekecil apapun, pasti diundang oleh dosa. Anak kurang soleh, cucu kurang soleh, kita yang tobat. Istri kurang solehah, kita yang tobat. Gitu, Pak. Dihina orang, kita yang tobat. Karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Banyaknya orang lebih sibuk menangisi masalah. Padahal yang harus ditangisi itu dosa pengundang masalah. Terus nyeletuk begini, dosa saya apa? Nah itu dosa terbesarnya, nggak ngaku. Gini, kita sering menganggap musibah itu kepahitan fisik, kepahitan duniawi. Musibah besar adalah ketika kita tidak menyadari dosa dan kesalahan kita. Itu berat tuh, karena dia nggak akan pernah mengeluarkan air mata taubat. Musibah besar kedua adalah sudah tahu kekurangan dan kesalahan dan dia tidak bisa memperbaikinya, tidak memperbaiki diri. Itu musibah tuh. Jadi kalau ada orang merasa soleh tuh udah pasti musibah, karena harusnya merasa banyak dosa. Ya ibu-ibu mau nanya apa? Ojo yang susah-susah, yo. Ada pertanyaan? Lelaki kan? Iya. Sebentar supaya demi keadilan. Ini dari mana? Beda seragam, Bu? Majelis Taklim Salafiyah Assalam Banten? Iya Pak. Bisa diterawang dari sini, Bu, ada catatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banten, dari Majelis Taklim Salafiyah Assalam. Sudah lama ingin datang ke sini, Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi musibah atau ujian yang walaupun kita sudah sabar gitu, tapi kadang-kadang ngedrop lagi begitu. Jadi mohon supaya istiqomah itu seperti apa, walaupun baca istighfar segala kadang-kadang susah, gitu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Ada yang tahu sabar, pasti nggak sabar, karena cuma tahu. Tahu itu dari mendengar, dari baca. Ada yang paham sabar. Kalau paham sabar, dia lebih kuat untuk bisa sabar dibanding tahu. Karena paham itu sudah lengkap dengan dalilnya, lengkap dengan contohnya, dan ini hanya bisa dengan belajar.
Tapi ini juga belum sabar. Karena sabar itu harus dengan yang ketiga, yaitu riyadhah. Melatih diri dengan mujahadah. Ini pasti jatuh bangun, Bu. Dan setiap jatuh itu ilmu baru. Setiap jatuh itu ilmu baru. Kalau targetnya jadi sabar, ya. Nanti puncaknya adalah istiqomah. Tahu, paham, bisa istiqomah. Jelas? Nah, ibu harus punya target. Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Dan kita tumpahkannya di jalan yang Allah sukai, sabar. Mulut orang sabar tahan sampai dia yakin benar baru ngomong, itu sabar. Sabar ada di 3 tempat. Sabar dalam taat, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah bagaimana? 1, apapun yang terjadi harus yakin ini adalah izin Allah. Gagal meyakini izin Allah, pasti nggak bisa sabar. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Surat At-Taghabun ayat 11. Benar? Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman ke Allah, niscaya Allah memberi petunjuk di hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Atau dan surat Al-Hadid ayat 20-an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kan kau tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi semuanya udah ketulis, nggak ada yang baru, ya. Satu itu, ini izin Allah. Yang kedua, kalau ingin sabar, ini takdir pasti membawa kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Kalau kita beriman, ditimpa apapun baik. Diberikan nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, maka baik baginya. Ditimpa kepahitan, ujian dia sabar, fakana khairullah, baik. Jadi apapun yang menimpa kita itu baik kalau disikapi dengan benar. 3, semua yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah. Allah Maha Adil, menempatkan sesuatu selalu pada tempatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, baik perintah-perintahnya maupun ujian hidup ini. Semuanya sudah diukur. Karena segala sesuatu yang tidak pada tempatnya adalah zalim. Allah Maha Suci dari zalim. Jadi pasti ini udah dosis kita. 4. Fa inna ma'al usri usran. Inna ma'al usri usra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu sejatinya diapit oleh 2 kemudahan. Ini pasti ada ujungnya. Dunia ini pasti ada ujungnya. Sing sabar, ya. Nggak ada yang bisa mengakhirkan selain Allah. Jadi harus bulat. Ini pasti episode ini ada akhirnya. Hujan pasti berhenti. Badai pasti
berlalu. Malam pasti berganti jadi siang. Ciri dekatnya siang, gelapnya malam. Harus siap menjalaninya ya. Hidup ini kan bukan milik kita. 4, bahwa semua kepahitan itu fokusnya harus ada diundang oleh dosa kita. An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun semuanya dari Allah, keburukan diundang oleh dosa. Makanya fokusnya tobat. Yang kelima, keberapa? Nah, yang keenam, harus ingat tidak ada yang bisa menghilangkan musibah kecuali hanya Allah. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu selain Dia, Allah sendiri. Nah, jalanin saja. Hidup mah ikut weh. Nanti ikhtiar kita akan dituntun oleh Allah kalau kita berbaik sangka ke Allah. Itu mak. Cukup? Bu? Cukup Pak, terima kasih A. Terima kasih Bu. Alhamdulillah hujan. Tidak boleh, wah hujan. Nggak boleh, sesuka Allah dong, hujan. Mau petir, mau apa aja. Sesuka Allah. Terakhir. Mana nih? Ada santri ya? Ini, Bapak, tamu ya? Mendahulukan tamu. Oh, udah dipegang oleh adek? Gak apa-apa, Dek? Oh, legowo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan guru saya, Bapak Kiai ya. Agim itu singkatan apa sih? Iya. Kalau itu pertanyaannya. Bukan. Ya, mohon maaf. Pertama, kami dengan rombongan bersyukur bisa silaturahmi. Ini yang dari Banten, Pak? Dari Banten, iya. Dari SMP IT? Enter, ya. Enter? Ya. Bapak kelas berapa? Insya Allah kita yang berusaha mendidik anak-anak. Yang ingin kami sampaikan, pertama ingin kami punya anak-anak solehah, anak soleh dan solehah. Kemudian rombongan kita ke sini sekitar kurang lebih 17 orang. Ya, ingin diaku sebagai murid Pak Yai dan juga doa ya yang kami inginkan, doa dari Pak Yai. Mudah-mudahan kita yang berusaha mendidik anak-anak menjadi guru yang sobar, ya juga guru yang soleh dan solehah. Sebenarnya ingin banyak ngobrol, tapi ini bukan tempatnya. Dan kami ingin sekali mengundang Pak Yai, minta nanti dengan siapa kami harus berhadapan, harus bisa ngobrol dengan Pak Yai, supaya kami bisa lebih dekat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu dengan Chef Ali, ada Syekh Ali, ada Chef Ali. Ali, ajukan tangan. Nanti dengan Kang Ali ya. Ali ini adalah yang mengatur saya di dunia ini, Chef Ali ya. Gitu? Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaannya nggak ada kan ya? Arti agim. A itu dari alif ya. A selanjutnya alif ya. Jadi alif alif. A itu kakak. Gim itu nama pendekannya gitu. Gitu. Panjangnya Abdullah Gimnastiar. Dah gitu aja. Turun. Alhamdulillah ya. Terima kasih semuanya. Di luar hujan di mana nih? Ditambah pertanyaannya. Ini yang legowo tadi legowo.
Sudah terjawab belum pertanyaannya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebagai masyarakat dan umat muslim terutama menyikapi ada beberapa calon pemimpin yang itu menggunakan cara-cara yang tidak baik, dalam artian seperti memberangkatkan ibu-ibu pengajian ke wisata religi, dan saat perjalanan bilang ibu-ibu berdosa ya kalau nggak milih saya, kan saya sudah berangkatin ibu-ibu semua wisata religi, dan itu koordinatornya kalau masing-masing busnya kalau tidak maka ibu akan berdosa, kira-kira simpelnya seperti itu, dan itu celakanya sudah terpilih dan itu bagaimana sebagai masyarakat untuk menanggapinya sebagai umat muslim terutama, karena ujian itu datang dari Allah, tapi kalau dalam bentuk seperti ini cara yang bijaksana seperti apa? Terima kasih. Siapa? Saya kan bukan ibu-ibu, jadi gimana? Kalau ada calon yang gitu, yang seperti itu dan menang dan sebagai umat muslim bagaimana menyikapinya seperti itu? Menyikapi mendapatkan pemimpin yang saat mau nyalon aja sudah nggak benar gitu Kalau sudah jadi mah doakan supaya jadi benar ya. Sebetulnya dia jadi pemimpin bukan karena liciknya, karena memang takdirnya ada. Semua kelicikan itu jadi dosanya gitu. Kalau dia Islam, doakan supaya tobat dan jadi baik. Sebagaimana Rasulullah juga mendoakan, dulu ada lawan-lawannya seperti Umar, kan salah satu yang didoakan dan jadi baik, benar? Nah sekarang jengkel juga udah jadi ya. Tapi kalau boleh ngasih saran, ada yang ngegantiin, masalahnya nggak ada yang percaya ya. Jangan berkurang harapan Allah membalikan urusan jadi baik ya. Doa itu bisa merubah takdir. Cukup, ada yang menambahkan Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi majelis ini, wahai yang maha menatap. Hujan lebat adalah Engkau yang menurunkan. Hujan lebat adalah saat isyarat mustajabnya doa. Ya Allah, Engkau yang menggenggam pertemuan ini, Engkau yang menurunkan hujan, Engkau yang kuasa mengijabah doa. Jadikan pertemuan ini pertemuan mustajab doanya ya Allah. Kabulkan siapapun yang munajat ya arhamar rahimin. Amin. Taqabbal minna ya karim. Doalah hadirin, amin ya Allah. Hujan lebat adalah ciri ijabahnya doa. Amin. Doakan orang tua. Minta ke Allah agar bisa berhenti berbuat maksiat.
Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Duha yang maha tahu segalanya. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman, kekuatan keyakinan kepadamu. Jangan biarkan hati kami berpaling darimu ya Allah. Jangan biarkan hati ini bersandar kepada selain Engkau. Ya Allah, jangan biarkan hati kami takut selain hanya takut padamu. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit musibah ya Allah. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, cukupi dengan hanya rezeki yang halal barokah. Lapangkan ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Goni. Ya Syafi, sembuhkan yang sedang sakit. Sakit lahir, sakit batin ya Allah. Ya Allah, pelindungi yang teraniaya ya Allah, yang terancam, terzolimi. Engkau pelindung yang maha kokoh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hadirin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siap. Ya. Itu kan ini